Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar soal yang telah kalian kerjakan di Google Classroom pada hari ini. Sebaik-baiknya soal adalah soal yang dikerjakan setelah itu dibahas bersama-sama. Namun, pada kesempatan kali ini, kita semua tidak bisa bersama-sama membahas soal tersebut. Maka dari itu, saya akan memberikan sebuah pembahasan supaya kalian lebih cermat lagi dalam meneliti soal. Berikut pembahasannya. Ya, baik, untuk soal pertama, di soal nomor 1 itu ditanyakan sebuah makna dari kata menghemat dalam paragraf tersebut. Adapun teksnya adalah, hari ini adalah hari bumi. Ibu guru meminta para siswa untuk selalu menghemat energi. Salah satunya dengan menghemat listrik. Menghemat listrik dapat dilakukan dengan memanfaatkan listrik secara bijak, yaitu dengan mematikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Selain itu, menghemat energi bisa dilakukan dengan cara berjalan kaki atau bersepeda apabila bepergian ke tempat yang dekat. Makna dari kalimat menghemat ini yang paling tepat adalah, kalau untuk pilihan yang C dan D itu jelas merupakan salah. Jadi kemungkinannya cuma ada dua, yaitu A atau B. Kalau A, sedikit dalam menggunakan keperluan hidup sehari-hari, itu bukanlah sebuah pengertian dari kata menghemat. Menghemat identiknya adalah menggunakan sesuatu dengan cermat dan secara berhati-hati. Jadi, pilihan yang paling tepat adalah yang B. Kemudian untuk soal nomor 2, ini ditanyakan sebuah ide pokok dari suatu paragraf. Coba kita telaah kalimat pertamanya. Berbagai macam zat berbahaya terkandung di dalam rokok. Kemudian setelah itu ada kalimat yang menyatakan zat-zat berbahaya tersebut antara lain tar, nikotin, dan karbon monoksida. Kemudian selanjutnya lagi membahas tentang zat berbahaya tersebut. Jadi sudah jelas jawabannya seharusnya adalah yang C, zat-zat berbahaya dalam rokok. Ya, lanjut ke soal nomor 3. Soalnya adalah makna kata diskon dalam paragraf tersebut adalah, ya sudah, tidak perlu dibaca teksnya. Kita tahu bahwa diskon merupakan sebuah potongan harga. Jadi jawabannya yang C. Nomor 4. Penjahat itu menodongkan pistol untuk menakuti korban perampokan. Pertanyaannya adalah sinonim dari kata menodongkan. Jawaban yang paling tepat adalah, kalau menembakkan, ya salah. Kalau mengalamatkan, salah. Yang paling tepat adalah yang A, mengarahkan. Soal selanjutnya, teks untuk menjawab soal nomor 5 sampai 7. Ini ada sebuah paragraf yang berjudul kerja bakti. Saya bacakan teksnya. Sebentar lagi musim hujan akan tiba. Pak RT sudah mulai mengumumkan secara lisan kepada semua warga dari rumah ke rumah agar lingkungan di sekitar RT 9 dibersihkan.
Semua warga menyambut baik kegiatan tersebut. Kerja bakti itu akan dilaksanakan pada hari Minggu pada saat semua anggota keluarga berada di rumah. Sepanjang komplek RT 9, semua warga bersemangat membersihkan lingkungan Selokan dibersihkan sama-sama yang menyumbat dibuang sehingga air dapat mengalir dengan lancar. Sampah yang terdapat di lingkungan RT 9 hanya sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yaitu sampah yang terdiri atas bahan-bahan yang bisa terurai secara alamiah, misalnya sisa makanan. Adapun yang anorganik yaitu sampah yang terdiri atas bahan-bahan yang sulit terurai secara alamiah seperti plastik dan kaleng. Semua sampah yang berada di sekitar RT 9 dibuang ke tempat sampah. Namun, ada juga sampah yang dibakar dan ditimbun dengan tanah karena dijadikan sebagai sarang nyamuk. Bapak-bapak membawa cangkul dan sekop. Alat-alat tersebut digunakan untuk membersihkan selokan dan rumput liar yang terdapat di pinggir jalan, sehingga nampak bersih dan rapi. Sudah, tidak usah dibaca semuanya. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Bagaimana cara bapak-bapak membersihkan selokan dan rumput liar? Dari bacaan di atas ditemukan jawaban, yaitu menggunakan cangkul dan sekop yang berfungsi untuk membersihkan selokan dan rumput liar yang terdapat di pinggir jalan sehingga nampak bersih dan rapi. Maka jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya yaitu nomor 6. Mengapa beberapa sampah anorganik ada yang dibakar dan ditimbun dengan tanah? Beberapa sampah anorganik ada yang dibakar dan ditimbun dengan tanah karena jawabannya adalah dapat dijadikan sebagai sarang nyamuk. Yang B. Soal selanjutnya itu nomor 7. Hal yang akan terjadi apabila warga tidak mengetahui bahwa membersihkan lingkungan merupakan tanggung jawab mereka sendiri adalah apabila warga tidak mengetahui bahwa membersihkan lingkungan merupakan tanggung jawab mereka sendiri. Jawabannya adalah warga menjadi enggan melakukan kerja bakti. Jadi jawabannya yang B. Nomor 8, di sini ada sebuah teks percakapan antara Nadia dan Alis. Kata Nadia, "Apa makanan kesukaanmu, Lis?" "Aku suka makan sayur-sayuran. Kalau kamu?" "Aku suka makanan kemasan, praktis dan lezat." "Mengapa makan sayuran? Sayur-sayuran sangat baik untuk kesehatan kita." Kemudian Nadia menjawab, "Aku tidak suka sayuran karena bagiku itu tidak enak." Alis menyautinya, "Kesehatan lebih penting dari semua itu, Lis." Kemudian Nadia menjawabnya kembali, "Baiklah, aku akan membiasakan diri makan sayuran." Pertanyaannya adalah topik percakapan dari topik percakapan tersebut adalah yang paling tepat adalah yang B, manfaat makanan bagi kesehatan. Nomor 9. Di sini ada sebuah teks laporan, yaitu acara pentas seni SD Sindang Barang menampilkan beragam karya. Siswa kelas 4 menampilkan tarian Jawa, beberapa siswa menyajikan drama pendek. Kelas 3 menampilkan lagu kebangsaan, beberapa siswa menampilkan atraksi sulap dengan berkelompok. Semua sampah yang berada di sekitar RT 9 dibuang ke tempat sampah. Namun, ada juga sampah yang dibakar dan ditimbun dengan tanah karena dijadikan sebagai sarang nyamuk. Bapak-bapak membawa cangkul dan sekop. Alat-alat tersebut digunakan untuk membersihkan selokan dan rumput liar yang terdapat di pinggir jalan, sehingga nampak bersih dan rapi. Sudah, tidak usah dibaca semuanya. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Bagaimana cara bapak-bapak membersihkan selokan dan rumput liar? Dari bacaan di atas ditemukan jawaban, yaitu menggunakan cangkul dan sekop
yang berfungsi untuk membersihkan selokan dan rumput liar yang terdapat di pinggir jalan sehingga nampak bersih dan rapi. Maka jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya yaitu nomor 6. Mengapa beberapa sampah organik ada yang dibakar dan ditimbun dengan tanah? Beberapa sampah anorganik ada yang dibakar dan ditimbun dengan tanah karena jawabannya adalah dapat dijadikan sebagai sarang nyamuk. Yang B. Soal selanjutnya yaitu nomor 7. Hal yang akan terjadi apabila warga tidak mengetahui bahwa membersihkan lingkungan merupakan tanggung jawab mereka sendiri adalah apabila warga tidak mengetahui bahwa membersihkan lingkungan merupakan tanggung jawab mereka sendiri. Jawabannya adalah warga menjadi enggan melakukan kerja bakti. Jadi jawabannya yang B. Nomor 8, di sini ada sebuah teks percakapan antara Nadia dan Alis. Kata Nadia, "Apa makanan kesukaanmu, Lis?" "Aku suka makan sayur-sayuran. Kalau kamu?" "Aku suka makanan kemasan, praktis dan lezat." "Mengapa makan sayuran? Sayur-sayuran sangat baik untuk kesehatan kita." Kemudian Nadia menjawab, "Aku tidak suka sayuran karena bagiku itu tidak enak." Alis menyautinya, "Kesehatan lebih penting dari semua itu, Lis." Kemudian Nadia menjawabnya kembali, "Baiklah, aku akan membiasakan diri makan sayuran." Pertanyaannya adalah topik percakapan dari topik percakapan tersebut adalah yang paling tepat adalah yang B, manfaat makanan bagi kesehatan. Nomor 9. Di sini ada sebuah teks laporan yaitu acara pentas seni SD Sindang Barang menampilkan beragam karya. Siswa kelas 4 menampilkan tarian Jawa, beberapa siswa menyajikan drama pendek. Kelas 3 menampilkan lagu kebangsaan, beberapa siswa menampilkan atraksi sulap dengan berkelompok. Ya, isi laporan tersebut adalah acara pentas seni SD Sindang Barang menyajikan berbagai karya seni, yaitu jawabannya yang D. Nomor 10. Isi dari pidato tersebut. Adapun teks pidatonya itu sebagai berikut. Saudara-saudara yang saya hormati, makanan berpengawet berpengaruh buruk bagi kesehatan kita. Jika dikonsumsi terus-menerus akan mengakibatkan kerusakan sistem pernapasan, kanker hati, kanker paru-paru, dan lain-lain. Jadi isi yang paling tepat adalah tentang bahaya makanan berpengawet, yaitu yang C. Soal nomor 11. Kalimat utama paragraf tersebut adalah dalam sebuah paragraf, kalimat utama itu biasanya terletak di awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Yang di awal paragraf disebut paragraf deduktif, sedangkan yang di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Kalimat pertama dalam paragraf tersebut adalah nama badai tropis di Indonesia diambil dari nama bunga. Nama tersebut adalah badai tropis cempaka dan badai tropis dahlia. Nah, sudah jelas. Maka kalimat utamanya adalah yang A. Nama badai tropis di Indonesia diambil dari nama bunga. Lanjut ke nomor 12. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah, paragrafnya saya bacakan, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Jika lingkungan bersih, memungkinkan warga hidup sehat. Nah, jaga kebersihan halaman rumah dan selokan. Kubur benda-benda yang dapat menjadi tempat mengenang. Jadi pernyataan yang paling sesuai yaitu adalah yang B, lingkungan yang bersih dapat menjamin kesehatan warganya.
Lanjut ke nomor 13. Persamaan kedua teks tersebut. Ya, silakan kalian bisa baca teks tersebut sendiri. Kesamaannya terletak pada baik Pak Soma dan Pak Sabar sama-sama ulet dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Pak Soma sendiri dia melakukan kegiatan berkebun kopi, sedangkan Pak Sabar beliau adalah seorang petani cabai. Meski Pak Sabar berkali-kali mengalami gagal panen, tapi semua itu tidak membuatnya patah semangat. Ia tetap menekuni pekerjaannya itu. Jadi persamaannya adalah keuletan pelaku kegiatan. Jadi jawabannya adalah yang B. 14. Ini ada teks. Berapa siswa kelas 6 SD Sembada menjadi petugas perpustakaan sekolah? Ya, silakan kalian baca sendiri teksnya. Ya, untuk soal nomor 14 di situ ada tabel. Pertanyaannya adalah isi yang tepat untuk melengkapi tabel tersebut. Tabel tersebut menunjukkan jadwal petugas perpustakaan SD Sembada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Hari Senin itu yang berjaga adalah Dani, Mirna, dan Weni. Sedangkan hari Rabu yang berjaga adalah Anton, Rani, dan Zidan. Sedangkan hari Jumat yang berjaga adalah Genta, Dini, dan Cindy. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, Weni, Zidan, dan Dini. Nomor 15. Jenis paragraf tersebut adalah tingkat keamanan pengguna jalan harus diperhatikan terutama mengenai aksi-aksi pembegalan yang terus terjadi. Ini bukan merupakan paragraf deskripsi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah peristiwa pembegalan adalah dengan membangun pos polisi di daerah-daerah rawan. Pengendara disarankan waspada saat melintasi daerah yang sepi. Dan ini juga bukan merupakan paragraf narasi. Juga bukan merupakan paragraf persuasi karena tidak ada kalimat yang menunjukkan mempengaruhi. Ini adalah sebuah argumen atau pendapat. Pendapatnya di mana? Pendapatnya ada di kalimat salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah peristiwa pembegalan adalah dengan membangun pos polisi di daerah-daerah rawan. Jadi paragraf tersebut adalah merupakan paragraf argumentasi. Jadi isinya yang A. Teks nomor 16 dan 17. Di sini ada sebuah teks 1, 2, 3, ada 3 paragraf. Silakan kalian baca sendiri paragraf tersebut. Kita lanjut ke soalnya saja. 16. Bagaimana jika di dalam tubuh kita kelebihan zat hidrat? Maka jawabannya adalah akan disimpan menjadi lemak. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 17. Mengapa kita memerlukan sumber energi? Karena sumber energi itu berguna untuk melakukan kegiatan. Jadi C nomor 17 yang C. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 18 sampai nomor 20. Di sini ada cerita tentang si belalang, ular, dan padi. Sudah beberapa hari ini, belalang melihat ular akrab dengan padi. Ia tidak senang dan merasa tersaingi. Ketika ular sedang sendiri, belalang mendekat. "Tuanku, akhir-akhir ini Tuan sering terlihat bersama padi.
Hamba takut kalau Tuan tertular kebodohannya. Terima kasih, Lang. Kalau begitu aku akan berusaha menjauhinya, jawab ular. Belalang merasa senang karena hasutannya berhasil. Ia pun pergi meninggalkan ular. Ya, dilanjut. Apa benar yang dikatakan belalang? Aku tidak mau langsung percaya begitu saja. Aku harus menguji kepintaran belalang dan padi. Aku harus mengajukan pertanyaan yang sangat sulit untuk mereka berdua, pikir ular. Ular pun akhirnya menemukan pertanyaan yang sulit. Dia lalu mengajukan pertanyaan itu pada belalang dan padi. Belalang, padi, coba kalian lihat ke atas. Berapa ya jumlah bintang-bintang itu? Tanya ular. Belalang dan padi terus mengamati langit. Belalang beberapa kali menghitung jumlah bintang, tapi tidak pernah cocok jumlahnya. Setiap dia mengulang, jumlahnya berbeda terus. Padi, bagaimana kamu? Ular bertanya kepada padi. Padi menjawab dengan tenang. Jumlah bintang di langit sama dengan jumlah sisik yang Tuan miliki. Ular agak marah menjawabnya. Kamu jangan asal jawab saja, padi. Kemudian si padi pun menjawab, kalau Tuan tidak percaya, silakan saja Tuan hitung sendiri. Ular terdiam, ia berpikir dalam hatinya, benar kata padi. Aku juga tidak tahu berapa jumlah sisikku dan jumlah bintang di langit. Kamu ternyata pintar, padi. Ujar ular padi, ujar ular. Padi tersenyum bangga. Belalang lalu pergi karena malu. Pertanyaan nomor 18 adalah, tokoh utama cerita tersebut adalah. Pasti kebanyakan dari kalian menjawab adalah belalang, karena belalang yang ditunjukkan atau yang dimunculkan pertama kali dalam cerita. Tapi salah. Karena dalam cerita ini yang paling banyak berbicara itu adalah si ular. Jadi tokoh utamanya adalah si ular tersebut. Jadi jawaban untuk nomor 18 adalah yang B. 19. Belalang, padi, coba kalian lihat ke atas. Berapa ya jumlah bintang-bintang itu? Tanya ular. Penggalan kalimat di atas menggunakan latar. Apakah latar tempat? Jika menanyakan hal tersebut, apakah menggunakan latar tempat? Tentu tidak. Apakah latar sosial? Tidak. Di sini ada dari kalian yang menjawab sebuah latar suasana. Latar suasana itu yang seperti apa? Latar suasana itu seperti tenang, tentram, hening, itu suasana. Ini jelas menggunakan latar waktu. Kenapa latar waktu? Karena sang ular bertanya sedemikian itu pasti pada saat malam hari. Jadi latarnya merupakan latar waktu. Kemudian untuk soal nomor 20, bagaimana watak ular dalam cerita di atas? Wataknya adalah keras hati, bukan. Keras kepala, hampir mendekati, tapi yang paling tepat adalah jawabannya adalah teguh pada pendirian. Mengapa demikian? Karena ular tadinya dia dekat dengan si padi. Kemudian belalang menghasutnya agar jauh-jauh dari si padi. Namun si ular tidak langsung mempercayai hal tersebut, akan tetapi mencari tahu kebenarannya, apakah si padi tersebut bodoh atau tidak. Jadi watak si ular adalah teguh terhadap pendirian. Jadi jawabannya yang B.